Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Citra Pratiwi dengan NPM 2217051008. Ingin mengerjakan tugas kelima mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu mengkonversi NFA Epsilon menjadi NFA. Jadi, pada mesin NFA itu memungkinkan untuk berpindah kedudukan atau state secara spontan, yakni tanpa menerima simbol inputan. Nah, karena hal ini, itu buat mesin NFA itu bisa berada dalam beberapa state sekaligus. Nah, karena hal itu, dibuatlah untai kosong yang menggantikan nilai-nilai inputan, yaitu disimbolkan dengan epsilon, di mana epsilon itu artinya adalah empty. Nah, NFA dengan epsilon move itu biasa disebut NFA dengan e-move, atau NFA dengan epsilon move, NFA e-move, NFA epsilon move, NFA epsilon, epsilon NFA atau INFA. Contohnya diagram NFA epsilon seperti ini. Ini di sini ada lambang epsilon, ada transisi epsilon di sini yang tentu tidak ada simbol inputan itu tanpa inputan gitu. Dia bisa berpindah dari state A ke state B atau dari state C ke A atau ke B gitu, atau ke B. Oke, selanjutnya ada contoh misalkan konversi NFA epsilon ini ke NFA tanpa epsilon. Di sini kita bisa lihat ada 3 state, di mana state awal ini A, state-nya ada A, B, C, kemudian simbol inputan ada A, B termasuk epsilon, kemudian state awalnya A, dan state akhirnya juga A. Langkah pertama ada langkah-langkah mengubah ke konversi atau mengkonversi NFA epsilon menjadi NFA. Yang pertama adalah buat table transisi epsilon NFA dulu. Lalu kedua itu bikin epsilon closure atau e-closure untuk setiap state, di mana e-closure itu merupakan himpunan state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca inputan. Kemudian setelah itu kita mencari setiap fungsi transisi hasil perubahan dari epsilon NFA ke NFA. Lambangnya ini transisi aksen seperti ini. Kemudian nanti ada state. State ini diberikan inputan, itu mencarinya yaitu dari e-closure dari transisi e-closure state, kemudian inputan. Kemudian setelah itu kita buat table transisi NFA berdasarkan hasil ini, hasil angka ketiga, kemudian tentukan state akhir. Secara sederhana, tentuin state akhir itu pertama tentu state akhir atau state final state semula yang ada di NFA epsilon itu akan kita anggap sebagai final state juga setelah dirubah ke jadi NFA. Hanya saja nanti setelah dirubah ke NFA tanpa epsilon atau NFA tanpa e-move, itu nanti ditambah dengan e-closure. Jadi ketika e-closure itu punya berakhir di state final state semula, maka dia termasuk ke dalam final state NFA. Kemudian setelah kita nentuin state akhir atau final state, kita bikin diagramnya dari table transisi di hasil langkah keempat. Berarti soal ini, langkah pertama yang kita buat adalah kita bikin fungsi transisi dari NFA epsilon ini, atau NFAI. Nah, di sini A dikenakan input A itu A, kemudian dikenakan input B itu tidak ada atau himpunan kosong, kemudian B itu dikenakan A juga himpunan kosong, dikenakan input B itu ke state C, kemudian C dikenakan input A itu himpunan kosong, dikenakan input B adalah kembali ke state C. Kemudian selanjutnya kita tentukan e-closure dari setiap state. Nah, e-closure A itu adalah A sendiri, kemudian B. Kemudian sedangkan state B ini, e-closure-nya adalah kita baca note di sini, pada suatu state yang tidak memiliki transisi epsilon atau transisi E, maka epsilon closure-nya adalah state itu sendiri. Jadi karena dia tidak memiliki transisi epsilon atau transisi E, maka si state B ini e-closure-nya ya dia sendiri, si B. Nih. Kemudian untuk e-closure dari state C ini C sendiri, kemudian A, state A, kemudian B. Jadi ada C, A, B. Karena di sini ada transisi epsilon berhentinya di B. Jadi e-closure dari C ini adalah CAB. ABC sama aja. Kemudian setelah kita tentuin e-closure, kita lihat lagi deh tadi tentukan langkah-langkahnya.
Ya ini, carilah setiap fungsi transisi hasil perubahan dari epsilon NFA ke NFA. Nah, dilambangkan aksen ya, transisi aksen. Berarti kita bikin tabelnya itu udah transisi aksen. Ini transisi aksen berarti harusnya. Oh enggak, ini masih transisi epsilon tadi. Kita kan masih nyari ya. Kemudian transisi in state A dikenakan A itu hasil dari e-closure, transisi e-closure state yang ini dikenakan input ini. Jadi pertama kita cari dulu e-closure dari A. E-closure dari A itu adalah AB. E-closure dari A itu adalah AB. Kemudian dikenakan input A. Jadi kita cek transisi A, state A dan B dikenakan input A. A dan B dikenakan input A itu state A. Jadi e-closure dari state A itu adalah AB, maka di sini AB gitu. Berikutnya juga begitu, state A dikenakan input B, yaitu hasil dari closure dari transisi, di mana dalam transisi itu state-nya itu dari closure A. Nih, closure A adalah AB, dikenakan input B. Berarti AB dikenakan input B adalah C. Jadi closure dari C adalah CAB. Berarti ini belum dirubah. Kita rubah dulu ya. Oke, jadi e-closure dari C adalah CAB. Kemudian selanjutnya state B dikenakan input A. Ya, ini hasil dari e-closure, state e-closure B dikenakan input input A. E-closure B itu adalah B, kemudian dikenakan input A. B dikenakan input A adalah himpunan kosong. Jadi e-closure dari himpunan kosong adalah himpunan kosong. Kemudian ada state B dikenakan input B. Ya, ini kita seperti biasa e-closure hasilnya itu dapat dari e-closure, tapi sebelumnya kita transisikan dulu. E-closure B adalah B, maka transisi B dikenakan input B. B dikenakan input B, yaitu C, berarti e-closure C adalah CAB. Kemudian state C dikenakan input A. E-closure dari C adalah CAB, kemudian dikenakan input A. Berarti 3 ini maka 3 ini dikenakan input A, yaitu A. Berarti e-closure dari A adalah AB. Kemudian state C dikenakan input B, yaitu e-closure C kan CAB dikenakan input B. Berarti kita lihat ketiga ini, tapi dikenakan input B, berarti C. Jadi e-closure dari C adalah CAB. Jadi kita udah dapat nih ke-6 fungsi transisi untuk NFA tanpa epsilon. Nah, hasil ini kita tuang ke dalam tabel transisi hasil perubahan dari NFA epsilon ke NFA. Dilambangkan dengan ada aksennya gitu. Kemudian kita cek A, bukan cek ya, kita pindahin ke dalam tabel. State A dikenakan A itu AB, A dikenakan B itu CAB, B dikenakan A itu himpunan kosong, B dikenakan B itu CAB, C dikenakan A itu AB, dan C dikenakan B itu CAB. Oke, kita udah dapet tuh tabelnya, kita tentuin final state-nya. Sabar, kita cek lagi CAB, himpunan kosong CAB, AB, CAB. Oke, kita tentukan final state-nya. Ada pertama kita ingat dulu himpunan atau final state semula si NFA epsilon tadi itu kan A tuh. Nah, untuk nentuin final state setelah dirubah ke NFA itu kita tambah dengan state yang e-closure-nya menuju final state awal. Ya ini e-closure CA ini belum ditambahin. Oke, jadi simpel lagi nih. Untuk nentuin final state itu kita lihat pertama kita ingat-ingat final state semula di NFA epsilon itu kan A. Nah, kita cek di e-closure yang udah kita tentuin tadi, kalau ada state yang menuju final state, di sini ada yang menuju final state, maka dia juga final state di NFA tanpa epsilon. Nah, di sini kan ada A nih. Berarti si state C ini termasuk ke final state gitu. Jadi final state setelah dirubah menjadi NFA itu adalah AC gitu. Kita gambar ya habis itu. Dari tabel ini kita gambar, kita cek A dikenakan input A itu A, B, oke betul. A dikenakan B, A, B, C. Kemudian B,
B dikenakan input A juga himpunan kosong, B dikenakan input B, yaitu ada A, B, C, atau CAB sama aja. Kemudian C dikenakan input A, itu ada A, B, A dan B. Kemudian C dikenakan B, ada A, B, dan C. Sesuai dengan tabel transisi NFA. Jadi, kita bandingkan dengan sebelumnya. Ini adalah diagram NFA epsilon, dan ini adalah diagram NFA tanpa epsilon. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.